Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Alma. Kali ini aku akan membahas film zombie yang berbeda sama film zombie lainnya yang berjudul Frostbite. Yang biasanya zombie itu dikenal sebagai virus yang berbahaya dan ditakuti. Karena kalau sampai kena gigit sama zombie, nanti kita pasti bakal jadi zombie juga kan. Dan biasanya zombie itu kalau lihat manusia itu langsung ngejar, tapi kalau zombie ini tuh kayak biasa aja, bahkan ngelindungi. Jadi, ini film tuh nyeritain tentang seorang anak perempuan remaja yang lagi bertahan hidup di tengah wabah virus zombie. Dan salju yang lebat sendirian lagi. Wah, gimana ya cara bertahannya? Penasaran? Yuk simak video ini. Oh ya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kalau suka sama video ini, di like juga ya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah tempat yang sangat sepi karena ada sebuah wabah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu kita juga diperlihatkan seorang remaja yang sedang mengenakan masker hazmat dan sepertinya ia ingin pergi ke suatu tempat. Di tengah jalan, ia sempat berhenti sambil melihat seorang zombie yang hendak pergi ke lawan arah dari dia. Seperti yang aku bilang tadi, kalau anak remaja ini perempuan. Gadis ini bernama Maxine, panggil aja Max. Oke, lanjut ya. Lalu tiba-tiba Max meniup peluit yang ia bawa berkali-kali. Tentu saja itu bertujuan untuk memanggil zombie tersebut. Di sini kita nggak diperlihatkan apa tujuan dari Max, yang bukannya menghindar dari zombie, tetapi malah ingin diikutinya. Setelah itu, Max beristirahat sambil bersandar di pepohonan. Lalu ia memegang sebuah name tag yang ada di tasnya yang bertuliskan Semper Fi Always Faithful, sambil memikirkan sesuatu yang entah apa. Kalau menurut Alma sih, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, jadi selalu setia. Singkat cerita, malam pun tiba. Ia membuat api dari ranting-ranting kayu yang ada di sekitaran dia untuk dijadikan penerang cahaya dan penghangat tubuhnya. Sesaat ia sedang melamun sambil menghangatkan tangannya, ia nggak sadar kalau tiba-tiba zombie yang tadi ia suruh mengikutinya sudah ada di belakang ia. Dengan pintarnya, sedari tadi ia sudah memasang jebakan agar zombie tersebut tidak menyerangnya. Biar lebih gampang, kita sebut saja zombie itu dengan nama Mr. Head. Lalu ia sadar pasti Mr. Head sedang lapar. Dan ia pun langsung melempari satu buah sosis ke Mr. Head. Okay. Tapi ya namanya zombie pasti ya gitulah. Dari gerak-gerik Mr. Head kayaknya dia cuma pengen makan dagingnya si Max. Di situ Max pun mulai sedikit merasa kesal dengan adanya wabah tersebut. Hari pun berlalu. Saat pagi kita diperlihatkan seseorang yang menggunakan masker seperti Max tadi. Dari gerak-geriknya sih sepertinya ia adalah penjaga di daerah tersebut. Nah, ternyata Max telah mengintainya menggunakan teropong lama dan sepertinya juga ia ingin melewati tempat tersebut, tapi sepertinya tidak bisa karena sepertinya jika ia yang melewatinya mungkin bisa ya, namun Mr. Head tidak bisa, melainkan Mr. Head adalah seorang zombie. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari jalan yang lain. Di tengah perjalanan, ia baru sadar kalau Mr. Head tidak mengikutinya lagi. Saat ia ingin pergi untuk mencari Mr. Head, tiba-tiba ternyata ada zombie lain yang ingin memangsanya. Karena ia ingin kabur dengan perasaan panik dan tergesa-gesa, zombie itu pun masih bisa menangkap Max. Saat zombie itu ingin menyantap Max, tiba-tiba ada Mr. Head yang ingin menolong Max dengan cara berkelahi. Saat itu, Max juga sempat berlindung di pepohonan dan berdoa agar Mr. Head menang. Setelah Max menyadari bahwa pertarungannya sudah berakhir, ia pun keluar dan mencoba meniup peluitnya untuk memanggil Mr. Head, namun tetap saja tidak ditemukan keberadaannya. Saat itu juga Max melihat tangan yang tak lain dan sudah pasti itu adalah tangan Mr. Head. Ia pun segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu ia pun tetap tegar untuk mencari Mr. Head. Sesaat hari kedua ia mencari Mr. Head dan ia sempat juga mendengar suara. Ia pun bergegas pergi ke tempat asal dari suara tersebut dan ternyata itu adalah Mr. Head yang sedang mukbang daging manusia.
yang ternyata adalah penjaga yang menggunakan masker seperti Max. Max pun meniupkan peluitnya agar Mr. Head mengikutinya lagi. Namun tampaknya ia tidak ingin mengikutinya lagi. Max pun kesal dan langsung membuang tangan dari Mr. Head yang ia bawa tadi. Di tengah perjalanan, ia sadar kalau name tag yang berada di tasnya copot. Ia pun langsung melihat dan mengambil name tag yang terjatuh itu, sambil membaca tulisan yang ada di name tag tersebut, yaitu selalu setia. Ia juga mengingat kenangan ia bersama Mr. Head. Lalu, ia pun kembali lagi ke tempat Mr. Head tadi. Ia juga rela melukai tangannya agar Mr. Head mau mengikutinya lagi. Dan Mr. Head pun mau. Setelah mereka melewati perjalanan yang sangat amat panjang, akhirnya mereka pun sampai di sebuah kota dan sepertinya Max mengenal kota tersebut. Ya, sudah pasti kota tersebut adalah tempat tinggal Max dahulu sebelum ada wabah zombie mengancam. Max pun kembali memancing Mr. Head agar mau masuk ke dalam rumahnya. Dan dengan cerdiknya saat Mr. Head masuk, Max keluar dan langsung mengunci pintu tersebut. Max juga meniupkan peluitnya dan di belakang Mr. Head tiba-tiba muncul dua zombie lainnya, wanita dan pria. Nampaknya itu adalah ayah dan ibunya Max. Saat zombie-zombie tersebut sedang berinteraksi ala-ala zombie ya. Dan Mr. Head pun sepertinya sangat senang dan bahagia karena sudah diantarkan ke rumah tersebut dan dipertemukan oleh kedua zombie tersebut. Lalu saat Max beristirahat, Max memegang sebuah foto dan mencap salah satu foto tersebut dengan tanda checklist. Dan ternyata Mr. Head adalah termasuk keluarga Max juga, yaitu paman dari Max. Dan selama itu pun Max juga berusaha mengumpulkan keluarganya bersatu kembali untuk merayakan Natal walaupun kondisi gitulah ya, tidak memaklumkan. Dan ternyata Max mempunyai tujuan lagi, yaitu mencari adiknya. Dan ia pun segera melanjutkan perjalanan untuk mencari adiknya yang hilang itu. Dan Max juga berharap agar adiknya ditemukan sebelum Natal tiba. Apalagi Natal juga ingin tiba. Dan akhirnya film pun tamat. Nah, gimana nih filmnya? Menurut kalian gimana? Menurut Alma sih ini film bagus banget karena ini tuh menceritakan perjuangan seorang anak gadis yang ingin keluarganya berkumpul kembali walau kondisi keluarganya tidak memungkinkan ya. Oh ya, kalau kalian ada rekomendasi film bagus, unik, keren, komen aja ya. Pasti Alma baca kok. Oke semuanya, bye.